Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan struktur otak pada mata kuliah Neuroscience. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ain Dolong-Seda dengan NIM 153420067, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan otak. Otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia. Kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Selanjutnya, kapan otak mulai terbentuk dan berkembang? Otak manusia mulai berkembang sejak berada di dalam kandungan, tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat ini, alur saraf yang terbentuk sejak embrio mulai menutup menjadi tabung yang kemudian disebut dengan tabung saraf. Bagian depan tabung saraf berkembang menjadi otak, sehingga sisanya berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Sementara sel-sel puncak saraf menjadi sistem saraf tepi. Di ujung depan tabung saraf, 3 area otak utama terbentuk, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Kita masuk pada perkembangan otak manusia. Pada mulai saat bayi lahir, rata-rata pertumbuhan sel saraf selama masih dalam kandungan yaitu sekitar 250.000 sel saraf per menit. Dengan kecepatan tersebut, bayi yang baru lahir umumnya telah memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau hampir seluruh neuron otak yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Hal ini yang membuat ukuran otak bayi baru lahir telah mencapai sekitar 60% dari ukuran rata-rata otak orang dewasa. Di sisi lain, otak bayi baru lahir mengandung sangat sedikit mielin, yaitu zat lemak yang menutupi sel saraf dan diperlukan untuk pengiriman impuls listrik. Inilah yang menyebabkan proses informasi dalam otak bayi jauh lebih lambat daripada orang dewasa. Meskipun begitu, proses pembentukan mielin otak ini terus berkembang. Selanjutnya, masa anak-anak. Memasuki usia 3 tahun, otak anak semakin besar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Sinaps adalah hubungan antar sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir di antara keduanya. Namun, seiring dengan tumbuh kembang anak, otak mulai memecah sinaps yang dianggap tidak penting, sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Pada usia ini, ukuran otak anak sudah sepenuhnya menyamai orang dewasa. Bukan cuma itu, setiap pengalaman yang dirasakan anak juga akan membentuk sinaps. Itu kenapa perkembangan otak anak akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Usia remaja. Beberapa orang berpikir bahwa perkembangan otak manusia berhenti pada usia 18 tahun. Faktanya, otak justru mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan pada masa ini. Pada masa ini, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, meskipun belum sepenuhnya matang. Mielin yang sudah dihasilkan sejak bayi dilahirkan juga memiliki rangkaian lebih kompleks di masa ini. Bagian terdepan otak, yaitu korteks prefrontal, juga mulai berkembang sekarang. Korteks prefrontal berperan dalam fungsi kognitif, termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Di sisi lain, karena korteks prefrontal masih berkembang, remaja mungkin mengandalkan bagian otak bernama amigdala untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, saat beranjak dewasa, memasuki usia 20 tahun, perkembangan korteks prefrontal sudah selesai. Itu sebabnya seseorang dinilai dapat membuat keputusan dan bertindak dengan lebih tepat pada usia ini. Bukan cuma itu, BrainFacts menyebutkan bahwa kecerdasan juga mencapai puncaknya pada masa dewasa awal hingga pertengahan, yaitu sekitar usia 25 hingga 60 tahun. Meski demikian, perkembangan otak manusia akan berhenti dan mulai menurun secara perlahan pada masa dewasa ini. Volume sel saraf diketahui mulai menurun saat masa dewasa yang berpengaruh pada kemampuan kognitif manusia. Bukan cuma volume, kemampuan komunikasi antar sel saraf pun menjadi tidak seefektif sebelumnya. Sehingga banyak orang dewasa yang sulit untuk berfokus dan mempelajari hal baru. Selanjutnya, saat lanjut usia.
Saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan Anda lebih mudah lupa. Ini terjadi karena penuaan secara alami telah mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematian sel-sel saraf dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan resiko berbagai penyakit terkait otak akan terus meningkat. Salah satu penyakit otak yang sering dikaitkan dengan pertambahan usia adalah demensia, termasuk penyakit Alzheimer. National Institute on Aging menyebut jumlah orang dengan penyakit Alzheimer meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun setelah usia 65 tahun. Meski begitu, penyakit Alzheimer masih mungkin dicegah. Anda bisa rutin berolahraga, makan makanan yang sehat untuk otak, serta berhenti merokok dan minum alkohol. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan otak pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.